Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan seorang muslim beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segenap makhluk. Saya sudah jelaskan, uluhiyah itu pengakuan pengesaan Allah dari sisi ibadah, dan rububiyahnya atas alam semesta. Rububiyah itu berarti pemilik, pencipta, pengurus, pengawas Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin seluruh yang di langit, yang di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pemiliknya, Allah penciptanya, Allah pengurusnya, Allah yang akan memusnahkannya. Itu rububiyah namanya. Jadi seorang muslim, kata beliau, beriman tentang uluhiyah Allah terhadap segenap makhluk. Allah itu satu-satunya ilah, pencipta, gitu kan, yang harus diibadahi, dan juga rububiyahnya, dia yang mengurus, mengawasi, menurunkan hujan, menahan hujan, dan seterusnya. Dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada Rabb, Tuhan pencipta yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini selain Dia, Allah. Maka dari itu seorang muslim beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya, dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Gak boleh setengah-setengah, gitu kan. Ibadah semua harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau secara nas, misalnya apa namanya, tauhid terbagi menjadi tiga, nggak ada, ya, kan? Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Maliki yaumiddin, rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, uluhiyah, karena permintaan. Demikian pula dalam Al-Quran, tidak lepas dari tiga macam ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada dari semenjak zaman salaf terdahulu. Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi tauhid menjadi tiga. Maka dari itu, kalau ada orang berkata tidak ada dalilnya, kita katakan dalil secara apa dulu nih? Nggak ada ya? Secara nas atau secara istiqro. Kalau secara nas tidak ada, tapi secara istiqro ada. Karena kan dalil itu bermacam-macam. Ada nas Al-Quran, hadis, ada juga istiqro. Karena dalam ilmu usul fikih istiqro itu termasuk dalil juga. Nah itu contoh misalnya hukum ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya secara nas? Hukum terbagi menjadi 5. Nggak ada. Terus kenapa para ulama kok membagi jadi 5? Dalil istiqro, penelitian. Tetap dari Al-Quran dan Sunnah juga. Iya. Setelah diteliti ternyata hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tidak lepas dari 5. Paham nggak? Paham. Itu. Jadi kalau misalnya dikatakan tauhid terbagi menjadi 3, nggak ada dalilnya. Tak dulu, dalil apa nih? Kalau secara nas betul tidak ada. Nggak ada ya. Ya. Muncul sebagian syubhat yang diserukan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3: tauhid ar-rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini ya memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala masalah pembagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru. Perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa tauhid itu dibagi menjadi 3: tauhid ar-rububiyah,
tauhid al-uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dan itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Jadi berdasarkan istiqra, arti dengan membaca ayat-ayat dan mempelajari ayat-ayat dan mengambil istinbat dari ayat-ayat itu, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa tauhid itu ada 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan asma wa sifat. Pembagian tauhid sebagaimana kita ketahui dan umum diketahui, yaitu yang qasimut tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhid terbagi menjadi 3, tauhidur rububiyah atau yang lebih singkatnya adalah tauhidur rabb. Ya, tauhidur rabb, karena rububiyah diambil dari kata-kata ar-rabb. Nanti akan kita bahas. Tauhidul yang kedua adalah tauhidul uluhiyah atau lebih ringkasnya tauhidul ilah. Tauhidul ilah. Dan yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, 3 tauhid ini ya terkumpul dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau ditanya apa dalilnya Allah tauhid itu kok ada 3? Sering orang-orang ahlul bid'ah terutama mempertanyakan tentang hal ini karena memang kebencian mereka terhadap dakwah tauhid. Karena tahu ketika membahas tentang pembagian tauhid ini, maka yang akan dibahas di situ adalah perilaku orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka hanya mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, tapi tidak mentauhidkan Allah dari segi uluhiyahnya. Ahlul bid'ah mereka kepanasan ketika tauhid dibagi menjadi 3 karena mereka sadar bahwa perbuatan mereka sama persis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita tidak membagi tauhid ini, kita nggak tahu bagaimana perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengakui Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta, satu-satunya yang memiliki. Tapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Ini diantara alasan kenapa mereka ahlul bidah kepanasan dengan pembagian tauhid, sehingga mereka mencari alasan itu pembagian yang bid'ah. Satu dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya, tauhid itu terbagi menjadi 3 adalah firman Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam surah Maryam. Satu dalil tapi mencakup satu ayat tapi mencakup 3 tauhid tadi. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Dialah Allah Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid rububiyah jelas disebutkan Rabbus samawati wal ard. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, beribadahlah kepada Dia, hanya beribadah kepada Dia dan bersabarlah tatkala beribadah kepada Dia. Tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kau tahu ada yang serupa dengan Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya? Tauhid asma wa sifat. Ya, antum hafalkan dalil ini ya, kalau ditanya sama orang-orang apa pembagian tauhid menjadi 3 ini. Tapi mereka banyak ngeles. Tapi kan di situ nggak disebutkan tauhid yang qasimu ila qismain. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Mereka cari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, padahal ini hanya sekedar para ulama memudahkan saja. Ya, untuk memudahkan saja agar kita memahami jenis-jenis tauhid tersebut. Ini ada bab tauhidu Abi Jahal wa Abi Lahab. Bab menerangkan tauhidnya Abi Jahal dan Abi Lahab. Kemudian Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumitan darran wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang seagama dengan mereka dari orang-orang musyrik
itu mereka senantiasa kanu yu'minun, mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahwa Allah itu Maha Pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan madarat dan mendatangkan manfaat. Orang-orang musyrik itu tidak syirik dalam demikian sama sekali. Nah, kemudian di bawahnya ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak bertauhid kepada Allah dan lebih ikhlas, lebih bersih imannya kepada Allah dari kaum muslimin alladzina tawassaluna bil auliya was salihin, yaitu orang-orang yang bertawassul dengan para wali dan orang-orang soleh, wa yastashfi'una bihim ilallah, dan meminta pertolongan dengan perantara mereka kepada Allah. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak bertauhid dan lebih tulus, lebih bersih imannya dari mereka kaum muslimin yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsa yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW.